Ayam senggol betul sih. Satu hal yang memang Bauta harus belajar sekarang. Main hashtag Andy kan Kuda ini badan kuda. Kuda ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam podcast Stand Up Indo Ambon. Bukan masih hostnya. Oke, pada kita lupa kita bintang tamu teman-teman. Maaf. Oke. Kembali lagi di podcast Stand Up Indo Ambon. Ini episode berapa ini? Susah tahu, susah hitung lah. Intinya sebentar lagi satu season lah. Tinggal 3 episode lagi kayaknya, berarti episode ke-12. Wow. Ini Dan 12-12-nya sehingga ada orang yang tahu bahwa Stand Up Indo Ambon bikin podcast. Ada dong. Oke. Sebenarnya rencana 1 tahun tuh, 1 bulan 1 kali. Ada dong. 12 tuh. Iya. Oke. Ya seperti sekarang hari ini yang biasa beta di sini yang bersama orang-orang yang familiar. Kamu jangan nonton beta, kamu bosan ya orang-orang itu. Sebenarnya beta juga mau ada di sini lagi. Karena kamu beta kamu bosan lihat beta pemuka di sini walaupun saya ada yang lihat sebenarnya. Wow. Ini beta bersama beta punya teman-teman dari stand up juga. Boleh kenalkan diri kalian walaupun sudah terkenal memang, silakan. Kalau Rian sih usah kenalkan lah ya, kita semua sudah tahu tuh kan dia multitasking udah jadi multitasking dong. kemarin saya dia stand up. Ini ada Phil di sini. Sulama dia sebenarnya anggota podcast juga, cuman kebetulan dia lagi tes PNS. Menjilat lidah sendiri. Katanya saya mau stand up. Saya mau CPNS. Terus capek berarti. Padahal Phil sudah kembali lagi bersama kita di Stand Up Ambon. Tapi jam bahasa itu bahasa apa nih? So, kalau kenalkan dulu di sini ada Rian juga. Rian ini sengaja minta datang karena dia memang dia ini kalau ketong bilang dia ini gacor. Pokoknya kalau ada dia pasti viral lah. Pokoknya Pasti naik ya. pasti naik. Kita berusaha semoga untuk podcast kali ini ada Rian naik lah. Soalnya dia punya apa bagus, engagement bagus. Dia pakai apa sih, pakai apa barang? pakai pakatan. Jadi katong Pakai pakatan. Jadi teman kita hadir di sini bukan sekonyong-konyong karena kita mau hadir di sini, tapi karena memang dong panggil karena viewersnya sangat. Iya. Beta panggil dia karena emang dia praktisi dalam dunia yang kayak begini-begini ini. Siapa tahu dia kasih ketong faedah apakah. Jadi bagaimana ketong kayaknya dalam podcast kali ini ketong bahas tentang apa-apa yang viral atau TikTok atau tentang konten-kontenan keperiannya. Soalnya kan saya kan jago di situ tuh. Padahal dong sing sadar kalau dong undang beta ini paling viewersnya cuma 5. 3 itu sing ada tontonan dan 2 frustasi. Saya lah ini harus optimis lah. Ini sebentar lagi satu season ini, tolong lah. Rencana tuh potong season potong gabung season berapa? ini nih rencana kalau bisa yang nonton 1000 gitu. makanya katong bahas tuh yang ringan-ringan. Oke. Kapas. Jadi politik di Maluku ini Seng lah. bahas apa ya ringan-ringan. Oke. Jadi politik di Maluku ini. Sendirian. Oh, oke. Saya tapi kalau misalnya gini deh. Tapi betul. Beta kalau bicara soal politik ya. Ini sih memang sampai paut di politik. Tapi beta tadi baru dengar berita dari Maluku Tengah. Oke. Wih, Apa? katanya Maluku Tengah itu calon tim survei KPK. Bagaimana tuh? Katanya dong itu ditetapkan sebagai kabupaten yang anti korupsi. Wow. Itu di situ barang sih nggak ada orang. Jadi saya ambil korupsi. Bukan masalah Saya beta. Masalah maksudnya kenapa sampai lo bisa berpikir Maluku Tengah itu bisa dinobatkan sebagai studi riset gitu. Iya, sudah riset gitu. Jadi dong ambil dong observasi kayaknya kabupaten ini pantas untuk dijadikan contoh anti korupsi. Maluku Tengah. Kenapa sih sebagai orang Maluku Tengah? Masohi kah? Masohi. Iya, Sabar, Masohi. beta Ini orang sebagai warga Masohi. Coba sih. Beta orang Maluku Tengah, saya beta dengar kabar begitu, saya beta
heran. Ya maksudnya beta heran kenapa dari sekian banyak itu Masohi begitu. Bukan, maksudnya- Berarti luar biasa ya Masohi. Iya, Masohi luar biasa. Luar Orang biasa, Masohi cara luar mau biasa. bilang. Iya, orang Masohi salah sambil lari ke Ambon ini. Harusnya Gara-gara apresiasi loh. Harusnya kan apresiasi. Buat petinggi-petinggi Malteng tenang. Beta selalu membela. Oh yes. Tapi kan memang betul katanya Mas Oi mau jadi Kabupaten Maluku toh, mau dijadiin Mama mau kayak podcast di pasar gitu. Katong sekarang bahas di tentang yang memang katong Yang kebetulan kan memang bintang tamu ya. Jadi dia dekat dengan iya, Mas Odi ya kan. katong- iya. Sedikit aja gitu. Betul. Salah berapa tahun saya pulang ini? Tapi kan sebenarnya kalau di Mas Oi itu ada influencer sih. Woi di Masohi itu TikToker gitu, influencer. influencer. Seorang influencer. Kau sih saja ini. Beta saja. Saya- banyak potensi AKP SDM bagus-bagus. Cuma ya yang disayangkan itu ya sing ada wadah. Oh iya betul sih. Tapi banyak beta jaga lihat kayak orang-orang di Facebook apalagi ya kayak misalnya ibu mama siapa begitu kak dia bikin postingan terus hashtagnya paling banyak tuh ya FB Pro lah, Oh, iya, iya. Reels lah, Iya, apa iya. segala macam. Itu kan banyak lagi musim maksudnya di Ambon, terkhususnya di Ambon sini ya, di kalangan anak muda bahkan sampai mama-mama, bapak-bapak, dong ada yang saya bilang kemarin itu apa dia mancing kah? Dia viral gara-gara dia sering upload video-video mancing apa segala macam. Jadinya dia tuh kayak influencer Mancing saja, ikannya bisa dapat? Dapat dong. Dapat dong. Tapi habis dapat dia buang ya belum. Bagus. Dia buang. Itu orang akan sliding dia. Iya maksudnya dia tuh apa orangnya tuh suka kan orang Ambon tuh suka mengail toh. Suka mengail jadi dia tuh mancing-mancing terus dia posting beta hari ini dapat ikan ini beta dapat ikan ini terus dia hashtag FB Pro lah hashtag apalah paling terkenal gitu maksudnya Padahal supaya kalau mau FYP itu sing perlu harus kayak FB Pro ini iya orang tahu itu FB Pro ngapain semua harus Sorotan hashtag kecuali akan berhubungan dengan kamu punya konten. Nah. Ya kalau kamu cuma tag FB Pro, iPhone Pro, sama saya DP. tapi orang harus yang sing maruh saya pengaruh kayak contoh, saya punya konten mancing ya tuh mancing apa hashtag mancing apa mancing ini ya Mancing tidak emosi. mancing keributan ya, bisa tuh bisa saja. Wah, taruh FB Pro iya orang tahu itu FB Pro ngapain saya mau harus Salah, FYP ini istilah TikTok atau istilah Facebook? Atau istilah Instagram? Itu FYP itu sebenarnya istilah TikTok, tapi dipakai untuk semua pada saat akan lagi booming. Oh, ya. iya. Sering muncul di beranda. Ya, sering muncul di beranda. Oh, gitu. Tapi kita kayak baru dengar FB apa? FB Pro. Emang sebenarnya dari dulu sudah ada sih kayaknya ya. Sudah kasih. Soalnya kita baru lihat kan kayak ada FB Pro baru. sini yang monetize, tempat uang apa itu guys. FB Pro itu dia baru muncul di koreksi kalau tidak salah Tahun 2021 Nah. dan itu akan masih belum bisa orang bilang belum bisa diakses oleh orang Indonesia itu masih di luar. Nah, seiring berkembangannya zaman bisa suka tuh bahas-bahas begini karena kalau beta kelihatan pintar tuh pasti nanti beta tahu materi request. Saya kan praktisi di sini karena saya sering viral di sini. Jadi kan nonton tanya. Karena Tony sering tahu nih orang tiba-tiba Tanpa Beta harus juga- hashtag, Iya, loh. beta juga pemain Facebook Iya. dari 2012 lah. Dan beta main Facebook kayak cuman sekedar sosial media saja begitu Oh. Kayak cuma posting-posting, bikin status bodoh-bodoh apa segala macam. Orang komen baribot, ada apa di Maluku Dagang ada yang apa posting beta nih apa namanya giliran posting makanan sing apa admin saya kasih izin nanti giliran bokep admin nih kasih izin beta Oke, kasih ya. ribut Dia approve begitu, dia approve, dia beta ikut approve konten komentar gitu, ya. bagian-bagian begitu saya pernah kayak tiba-tiba kotos hari ini makan dengan ikan asin dan sambal saja nikmatnya alhamdulillah Oh, kayak- hashtag FB Pro tuh alah Oh jadi kayak apapun itu dong harus ada hashtag sorotan. Iya, hashtag sorotan. gitu. Nah sekarang kita mau tanya, kalau misalnya ada orang meninggal tuh, Ah. kan biasa orang meninggal kan masuk di Facebook, Ah. gitu, turut berduka, tuh. Lalu dia konten tuh, dia sorotan FB Pro, tuh. Lalu ada yang komen gini kata, saling support guys. Itu Itu maksudnya. maksudnya apa? Ria? Saya nggak ngerti serius. Ini meninggal loh, maksudnya support. Saya maksudnya kayak
Ya itu tadi beta bilang sih nyambung. Oh iya betul sih. Harusnya sorotan dipakai tuh ketika kamu ada menjual sesuatu di situ. Tapi beta serius, beta terganggu sama apa sorotan-sorotan ini. Maksudnya sorotan ini kan kayaknya dia panggil sama orang atau sama kayak ternotis di notifikasi Facebook itu ya. Kita kira ada penting apakah? Pokoknya sorotan itu tetap masuk di semua tuh. Semua Semua teman pengguna itu. Facebook tuh ya. Nanti beta mau kayak mau blokir, mau tegur beta pun teman kayak gitu kayak yang enak lain nanti apa segala macam ini orang lagi mencari. Ini mencari bukan sih sebenarnya. Kita jadi bingung lah. Tapi kan kalau saya kan banyak dapat uang dari situ lah dari proyek. Sing itu ada itu saja. Nah, tapi Rian ini terkenal dia memang konten joget. Saya emang saya bisa tipu walaupun saya bilang saya bisa sing joget, saya suka joget. Tapi saya terkenal Tapi di kita konten ingin joget. dari satu hal sih, bagaimana sih bisa bertahan dengan pokoknya kayak gila-gila begitu tuh, pokoknya kayak gila-gila begitu, tapi tetap sih jalan sih punya hobi itu saya gitu. Berarti orang yang joget semua Kamu maksudnya. Saya mau tahu kenapa saya bisa se-effort itu loh. Kita beta tahu, saya beta kenal loh, saya kayak saya itu yang memalukan gitu. Iya, tahu. Tapi maksudnya effort sekali anjir, malam-malam tiba-tiba dia live mau buka-buka baju kayak anjing kita bilang ngapain Ya, sih? apa yang akan di sini motivasi untuk bikin apa saja yang ada dalam pikiran sini. ya yang namanya konten kreatif Itu baru bertahan hidup kah atau sing lah kalau bertahan hidup ya kita ada ini tuh So ada apa? bukan masalah materi, maksudnya bertahan hidup di dalam sehari-hari itu gitu kan. Ya. Konten apa sih punya konsisten itu Ya, sebagai soalnya influencer. katanya kalau bisa cari sih jati diri begitu ya, katanya pas lihat katanya sih bisa bilang ih pasti nafsu bisa tuh karena dia punya konten sih yang menunjukkan itu. nah itu menunjukkan bahwa kita bisa semua Itu tuh jadi orang yang bisa semua sehingga Iya. kamu mesti bertapa di gua Maaf. saya kelahiran Apa kira? saya kelahiran apa? Dia apa? Agustus. sing Sing sama kayak Osef. sama kayak Seville Mentang-mentang saya dia sama Agustus Osep pancuri sama orang promo di Biasa, kita tahu yang orang-orang Agustus itu dong kayak iri dia orang bakat begitu ya. Jadi dong tuh mesti pelajari bakat banyak kayak ini mah dong tahu sedikit. beta bintangnya Sagittarius apalah itu? Oh pantas Apa tuh? cari muka. Emang saya tahu Iya, sebetulnya. Sagittarius itu kayak yang kejian gitu. Saya kira Gemini. Kita saya mengerti. Gemini. Saya mengerti. Sagittarius itu adalah kenapa disimbolkan dengan orang berbadan manusia dan berbadan kuda. Bagaimana? Maksudnya berkepala Kepala manusia, Oh, kuda. badan. Terima Iya, kasih. Biasanya itu kuda. Iya, iya, iya. Kenapa digambarkan situ itu menjadi seorang kesatria. Jadi apapun yang ada di muka dia, mau masalah, mau apa segala macam dia bisa lewati akan bagi dia. Mamae. Hashtag Andy kan Kuda ini badan kuda. Kuda ini Rian 2024 ya. Kata-kata. Kata-kata hari ini. Tapi begini, kayak kan Osi yang serta merta tiba-tiba dapat beta joget sudah nih. Memang dia Osi dancer sih beta tahu. Iya. Tapi tiba-tiba joget bilang gitu. Kenapa Osi nyaman di situ gitu? Nah ini nih, sebelum beta jawab itu beta mau kasih tahu karena setiap beta live atau beta mau konten banyak orang bilang katong landoki, tapi dong sendiri yang bilang landoki, itu dong sing tahu definisi landoki itu apa? Apa Londok itu kan? Landoki itu adalah orang yang joget di acara-acara di setiap acara apapun itu joget. goyang landoki gitu. Lagu-lagu Setiap landoki. pesta di mana sadung datang begitu. Nah itu definisinya landoki. Tapi kalau katanya yang joget di dalam konten saja, sedangkan di pesta di acara itu pasti yang pernah joget, itu bukan bisa dibilang landoke. Oh. Lalu dong kayak macam kenapa pada main tur kalau saya landoke? Ya beta dulu dancer. Dancer. Tapi kan saya kan biasanya punya konten itu kan saya kayak contoh apa ciri-ciri orang lagi landoke di pesta gitu kan. Kayak gitu toh. Joget begini, landoke kayak gini tuh cowok yang ada apa kan ciri-ciri kayak gitu sih biasanya. Dulu di Gatong punya kompleks itu. Hmm. Itu pesta orang-orang meninggal sana sampai pestakan itu. Yang lain sisa dong pesta, mau orang bakurung pesta, basunat pesta, mau kawin pesta, mau pesta-pesta. Oh terserah rumah itu, dong pesta terus itu, Joget terus itu. joget terus. Makanya beta tuh kecil itu dapat kasih orang bilang dapat kasih makan yang ini. Tapi pasti semua ada pesta yang 5 tahun sekali. Apa tuh? Pesta rakyat. Pesta Demokrasi. Pesta demokrasi. Tapi Osi termasuk orang yang suka pesta sih. Maksudnya suka joget Kita pesta. suka nonton. Nonton saja. Kita suka nonton. Nah, beta tipenya begitu, beta senang lihat orang nonton dan
ketika beta lihat orang kayak ada joget di pesta begitu, beta cari satu hal yang lucu dari orang yang joget. Nah, itu beta makanya beta bisa tahu orang joget kalau semua mana, orang Beta suka nonton, beta suka nonton orang yang minta cewek tapi cewek saya mau itu. Oke, kan ada joget. Ada kayak gitu. Beta juga beta sih pernah lihat orang pesta. Rian tahu tuh? Iya, Dia tahu. mau minta cewek, sing. Gitu itu kan suka tahu kayak begitu. Beta satu kali pernah lihat kayak ada laki-laki satu undang itu joget. Mari sudah. Sing. Kakak sing. Sing. Beta siap mama ya. Oh, salah undang gue. Salah undang. Ya tapi beta aku sih Grian di stand up comedian tuh juga dia lucu lah. Maksudnya ketemu dia pokoknya paling gacor dia di stand up comedy lah. Bukan berarti dia joget, tapi dia stand up yang lucu gitu. Dia lucu lah. Makanya ketemu beberapa. Emang kadang panselnya gue joget. Iya sih. Kadang ketemu beberapa show kadang undang dia emang kalau misalnya yang lucu dia yang kasih selamat. Dia yang kasih selamat. Influencer TikTok di Ambon yang joget kayaknya cuma situ aja Kak. Ada orang lain. Ada orang lain tapi sing viral. Mamae. Tapi sekarang sih mulai merambat di kata-kata Kak. Seng kan? Seng. Kalau itu kasih tinggal cukup juga. Orang lain juga pun jangan kata salah. Iya, jangan kata makro. Karena kalau kita bikin kata-kata tetap pernah sampo. Mamae sekarang sih kada tupa. Bukan barak. Saya kalau keluar lidah, saya bikin apa kau sih ayam? Saya kalau lagi sih. Kalau ada musuh melet kayak JJ, buka baju pakai ke. Seksi. Kalau saya cari yang mama yang tampan, tapi apapun kayak di Ambon ini yang unik itu selalu viral. Terserah mau itu yang dia tuh negatif atau dia itu positif gitu. Pokoknya viral. Kayak yang lagi viral sekarang inilah contoh Wauta. Oh, iya betul. Bener sih tahu dia punya konten apa? Dia punya kelebihan konten apa? Tiba-tiba dia muncul viral gara-gara dia nikah sama orang Turki. Sing, nah ini nih, dia tuh mau sebagai pengguna media sosial, kita lihat kayak Wauta nih. Ini Wauta Sama mana dia nih? coba jelaskan. Jadi Wauta ini. Mau bukannya lu. Sing, ini kata bukan kata Wauta. Serius Wauta. Gacor. Kenapa beta bilang gacor? Karena tanpa skincare dia bisa gayet orang Turki. Oh iya betul. Coba lihat. Sedangkan katong yang suka pakai skincare Mahal tapi namanya jual orang. Makanya kalau ada bule-bule makanya kalau ada bule-bule inbox kamu di Facebook itu balas. Sama tahu dia kamu pun jodoh, terserah dia orang India kah, perindapan kah. ada satu kali bule dia DM beta pas beta cek DM beta buka betul bule min. Bulemin. Ya gimana masih Wauta siapa gitu? Wauta ini dia adalah salah satu orang Taliabo di sana. Dia itu remaja Taliabo Di mana Taliabo? Maluku Ternate ya terus. Jadi dia itu berdua sudah komunikasi lama. Lalu orang Turki ini dia memberanikan diri untuk datang pas Parmasum minta Wauta ini. Oh dong, aslinya itu berhubungan lama. Iya, berhubungan lama. LDR lah. LDR. Mamai. Dan yang beta salutnya adalah laki-laki orang Turki ini dia bisa datang untuk melamar Wauta. Iya, dia bisa sampai ke tali abu sana begitu ya dia. Wauta ini. Mamai. Wauta. Sebenarnya Kamu punya apa? Sebenarnya kan yang jin apa? Oh, Dukun-dukun apa? Benar bahasanya Gak apa? tau punya Wauta punya fue mosas. Bagus. Dia punya bagus ya. Tapi serius, bisa dari Turki, masih bayangkan tuh. Itu kan harus ke Jakarta, pesawat di Makassar. Terus dia cari alamatnya dulu. Coba beda saya tahu itu caranya dia bagaimana sampai dia bisa sampai di Tali Abu itu. Dia cara berkomunikasi Tali Abu. Dia berkomunikasi sama siapa? Wauta ini gimana gitu.
beta yakin Wauta dia suarakan dia lewat HP, kirim alamat ini kayak gitu. Iya, oke. Beta kan pernah lihat dia punya video beberapa lah si Wauta ini. Beta tahu kalau si Wauta nih mungkin sing terlalu tahu dengan bahasa Inggris dan si orang Turkinya juga kayaknya sing terlalu begitu paham bahasa Inggris juga. Jadi komunikasi dong tuh kayak gimana gitu. Dia pakai Google Translate kebetulan. Serius. Dia pakai Google Translate dia. Mame. Dan bisa sampai ke tali abu. Itu orang bilang perjuangan cinta itu bisa merasionalkan apa yang tidak rasional. Iya. Keambon saja itu kan agak susah. Mungkin sekarang ketemu orang-orang Maluku tuh pasti lihat Wauta itu nggak baik, tapi orang Turki itu pasti dia tuh bidadari. Iya kan karena Karena hari itu yang muka-muka kayak begitu tuh. Kalau kulit kayak Wauta tuh kulit eksotis eksotis. gitu. Iya. Jadi boleh suka. Sekarang kalau kebalikannya tuh ketemu lihat orang-orang Turki gitu. Cantik tuh, manis tuh. Padahal di sana karlak. Iya, pasti orang Turki lah. Kita otak ini tuh ada sesuatu yang paling lucu ya, cuma terlalu jahat. Jangan paling jahat. Tapi sampai naik speed begitu ya, dia kan sampai disambut kayak Ada import. dia kayak gubernur anjir datang orang sampai kayak datang tiba-tiba kasih bunga apa segala macam. itu dia kalau dia ikut pemilu dia menang 1 putaran. Pasti itu. Iya betul. Baru semenjak hari itu semua orang yang kayak influencer FB Pro tuh kayak langsung merapat ke Wauta, kayak foto-foto dia, kayak ini Wauta lagi begini nih, Wauta lagi begitu nih, dia lagi ajak dia punya suami jalan-jalan apa segala macam gitu. Bukan maksudnya bukan Wautanya yang posting sendiri tapi gitu. Orang-orang sekitar dia. Mungkin karena hal-hal begitu kan masih langka di punya daerah atau makanya masih jadi trending begitu. Oh iya. Coba kalau Wauta yang datang ke Turki, pasti sih ada apa sih? Biasa aja. Kalau Wauta ke Turki jadinya TKW. Sorry. Di sensor sorry. Beta curiga tuh Wauta ikut dia punya suami ke sana tuh. Itu dia punya suami ya ada rencana lain, takutnya ada rencana lain cari pekerja yang sendapat di sana, dong pura-pura nikahi lalu dong main sana biar jadi istrinya, karena istrinya bukan jadi. Beta takutnya ketika dia bawa Wauta ke Turki, baru dia ajar Wauta yang biasa makan suami dia dapat paksa untuk makan kebab. Bayangkan. Itu satu hal yang memang Wauta harus belajar sekarang. Itu harus Wauta belajar sekarang. baru kebab itu rasa timbal. Kamu bayangkan Wauta dalam mulu yang memang dari kecil sudah pas belajar dengan suami lain itu. Kamu bisa bayangkan kalau dia datang di Turki yang cumanya selembar kayak kue bale-bale lalu dicolokkan di kuah oli. Kamu bayangkan. Baru habis makan di Wauta habis makan baru dia telepon bos. 100 masuk lagi. Kamu bayangkan. Jadi beta saran saya Wauta sebelum ale balik ke Turki ale mesti belajar dulu di Ternate. Ale harus bicara kebab itu. Ale makan sekali. Iya betul. Dibiasakan. Iya dibiasakan. Karena Ale kayaknya di sana lama ini. Iya. Soalnya di Turki ada suami. Di Turki ada suami. Kecuali saya bawa GP dari sana. Jadi makan ikan juga mungkin di sana ada, cuma mungkin beda selera lah orang Turki toh. Di Turki sana, saya ada ikan momor dan cakalang. Di sana tuh, saya ada ikan. Ikan jual lebih-lebih saya makan itu adalah ikan ini yang di ikan di kolam-kolam ikan ini ikan apa? Ikan mas, ikan koi. Lebih-lebih ada makan ikan hias. Selama ini kan laki-lakinya kan sering dikasih tahu kalau dia profesi sebagai apa. Ya, beta kira dia kayak apa PNS Turki sana maksudnya PNS di Turki sana atau dia pengusaha kan misalnya. Kau tahu kalau orang Turki, orang Kuwait itu kan
minyak. Oh, berarti kalau di Turki itu namanya bukan PNS. PNT. Apa tuh? Pegawai Negeri Turki. Bagus. Tapi ya semoga Wauta sama suaminya sakinah mawaddah warahmah. Ya. Dan sampai di Turki saya kaget dengan situasi di Turki sampai sana disekap. Baru seng. Maksudnya sekap dalam arti sekamar berdua. Iya, Jadi kalau semulai Iya, tapi itulah power of love. Itulah cinta gitu. Cinta yang memandang jarak, cinta yang memandang ras, cinta yang memandang pekerjaan. Kalau suka ya sudah mau sampai Turki dari ujung dunia sampai Tali Abo juga datang. Tapi ada baru lah begitu, ada satu kampung di samping Sawai. Itu ada bule Rusia perempuan, dia datang untuk praktek. Dia ada praktek baru ini. Iya, ini yang baru nih, dia ada praktek di sana. Lalu berdua kenalan dan dia bertemu dia punya penelitian dan kagetnya adalah tanggal 24 dong merit. Mau kawin lagi. Iya. Yang bule Rusia. Maksudnya begini. Dong paling gampang dapat bule. Maksudnya paling gampang begini. Maksudnya saya pengen juga dapat Saya bule. bukan pengen juga. Maksudnya Kata susah bahasa sampai jauh. Ada kasus yang viral sah. Di Belanda. Pernah saya di TikTok. Oh, yang dia pilih laki-laki Ambon lain, padahal ada dia pun cowok Ambon lain. Tua ya jarak. Oh, iya. Cari. Nah itu kan dia punya lagu kan dia pacaran dengan Smapers lama tuh. Saya usah bilang nama tuh. Iya, apa? Beda teman sih, anak-anak rapper juga tuh. Jadi pacaran lama sampai kenal keluarga sama semua tuh. Tiba-tiba pas dia berangkat Belanda balik lagi sudah dengan orang lain tuh. Nah orang lain ini kita teman kompleks namanya Eten. Lalu pijat-pijat Eten ini gara-gara si muka bisa bayar. Maksudnya berdua itu cocok lah begitu ya orang-orang lain. Nah ini yang tadi dia bilang cinta tuh. Iya, cinta. Iya, bisa paksa orang juga tuh. Kata tiba-tiba nona Belanda putih tuh kasih kupas apa dengan kopi hitam kan itu semua cinta bersatu. Jadi sekarang kita sadar bahwa bule itu dong sembutu bukan sembai. Yang butuh Yang apa? penting niat baik. Sadis. Kakak. Jadi bule itu sembutu apa orang yang habiskan waktu dengan Atta Halilintar tuh. Bule butuh orang yang selalu ada siap jemput dan antar. Anjir. Ya sudahlah. Itu saja kayaknya sampai untuk podcast pada hari ini. Jangan lupa kalian nonton punya open mic setiap Jumat malam dan juga follow kalian punya Instagram Stand Up Indamon. Ya kalau ada pembahasan yang terbaru, teman-teman bisa DM di IG-nya Stand Up Indamon, lalu kirim biar nanti kita bahas di podcast selanjutnya. Oke. Itu saja dari beta. Saya Wauta. Semoga Beta orang Turki tadi. Oh siapa? dia repost. Paling gaul. Aduh, dia Wauta. Beta yang orang Turki oh siapa? Beda Kaswami. pegawai imigrasi. Wauta pun Kaswami. Sudah. Oke, beta pegawai imigrasi. Oke, makasih. Siap deportasi. Oke, udah.